Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi, berjumpa lagi bersama saya, Rifki Habibun Najar, di acara Bincang Santai Bijak Berdawai. Tak terasa sudah 2 tahun COVID-19 mempersamai. Hampir semua aktivitas yang kita lalui tergantikan oleh teknologi, mulai dari pekerjaan, ekonomi, sampai dengan sistem pendidikan. Mau tidak mau, kita harus menjalaninya, meskipun berbagai halang dan rintang kerap datang menghantui. Namun, di era pandemi ini, banyak yang menyelewengkan akan penggunaan teknologi. Lantas, apakah kita sanggup menghadapi atau malah ikut terjerumus ke dalam virus-virus teknologi? Maka daripada itu, saya bersama rekan-rekan saya, Ratna Wilda Agustin, selaku remaja milenium. Halo, Mbak Wilda. Ya, halo. Ya. Dan satu lagi rekan saya, Nisa Destiani, selaku ibu rumah tangga. Halo, Mbak. Ya, halo. Iya. Kami di sini akan mengupas sekilas tentang kesaksian nyata sosial media. Ya, baik. Melihat gitu ya, berita-berita yang kita lihat di TV maupun di HP, di era pandemi ini kan banyak sekali ya perubahan-perubahan yang kita lalui. Nah, bagaimana sih pengaruh gadget terhadap perubahan sosial di era pandemi ini, Mbak Nisa? Baik, pengaruhnya itu tentu sangat besar ya, di mana pengaruhnya itu pasti ada positif dan negatifnya. Dari segi positif, kita itu tetap bisa melakukan interaksi dengan rekan kerja secara online. Bahkan kegiatan belajar mengajar pun tetap berjalan secara daring gitu. Namun dampak negatifnya itu karena kita sedang berada di masa pandemi, jadi sebagian orang tua itu beranggapan bahwa gadget itu sebagai alat untuk mengasuh anaknya gitu. Tetapi secara tidak sadar gitu, si anak itu dapat memunculkan sikap individualis. Kemudian si anak itu akan merasa rendah diri karena kurang bersosialisasi. Tetapi kan sekarang ini kita sudah berada di situasi new normal. Jadi sebisa-bisa kita tuh harus mengurangi penggunaan gadget, kita harus membatasi kembali berinteraksi dan bersosialisasi secara langsung, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, berarti sangat memberikan perubahan yang signifikan berarti ya. Ya. Terus bagaimana pendapat Mbak Wilda mengenai sebagai remaja milenial tentang pengaruh gadget terhadap perubahan sosial di era pandemi ini, Mbak? Baik, seperti yang kita ketahui ya, bahwa internet itu sama gadget dari zaman ke zaman itu semakin canggih dan terupdate. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, bagaimana kita menggunakannya dengan baik dan benar. Tapi terlepas dari itu, kita mulai terpengaruh akan selalu adanya gadget gitu. Bahkan kita tuh dalam komunikasi sosialisasi jadi berkurang akibat adanya gadget, karena masa pandemi ini kita diharuskan untuk selalu memegang gadget dan internet gitu. Karena sebuah tuntutan mungkin. Nah, yang mungkin juga komunikasi dalam keluarga itu jadi berkurang. Itu aja sih menurut saya. Jadi teknologi itu merupakan sebuah kebutuhan yang utama mungkin ya. Iya, kayak kalau sekarang itu sebuah tuntutan mungkin karena di lockdown jadi harus jaga jarak juga. Jadi dibutuhkan gadget dan internet itu.
ya sebagai sarana dan prasarana komunikasi mungkin ya. Yes. Kemudian Mbak Nisa nih selaku orang tua ketika melihat anaknya yang selalu bermain gadget gitu ya, pertanyaannya bagaimana gitu ya cara atau tindakan Anda ketika melihat anak Anda selalu bermain gadget sampai-sampai lupa waktu gitu. Oke. Sebenarnya sih untuk zaman sekarang gitu ya, kebanyakan orang tuanya juga memainkan gadget itu secara berlebihan. Jadi sebaiknya dari kitanya dulu gitu, memberikan contoh yang baik. Kemudian kita harus bersikap tegas kepada anaknya. Bukan berarti kita harus memarahinya ya, tetapi kita harus memberikan bimbingan, arahan, juga pemahaman akan dampak jika kita menggunakan gadget berlebihan gitu. Kemudian meskipun di situasi pandemi ini, tapi kan kita tetap bisa melakukan banyak kegiatan di dalam rumah. Jadi ajak anak itu untuk melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat gitu, yang lebih positif daripada bermain gadget, seperti bercocok tanam gitu, atau olahraga di dalam rumah, atau belajar dengan menggunakan cara yang lebih menarik gitu. Oh ya, berarti lebih peran kita sebagai orang tua yang bisa mendidik dan memupuk seorang anak, berarti ya lebih mengarahkan kita, berarti ya lebihnya. Kemudian nih ada lagi pertanyaan, Mbak Wilda ya selaku remaja milenial gitu ya di era modern seperti ini, bagaimana sih menurut Anda ya ketika melihat sebuah perkembangan gadget yang semakin zaman semakin canggih gitu? Ya, menurut saya itu bagus ya kalau dari zaman ke zaman itu semakin bagus dan semakin terupdate lagi. Karena apa ya, kita itu bisa lebih berkreasi lagi dalam menggunakan gadget dan internet agar tidak membosankan. Kan dalam pandemi ini apa ya, hampir kebanyakan negatif. Nah, jadi bagaimana kita cara mempositifkannya itu seperti kita misalnya membuat konten-konten yang bermanfaat di YouTube atau di Twitter, di Instagram, dan lain-lain. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, atau misalnya dosen juga harus bisa berkreasi agar memaparkan materinya itu tidak membosankan kepada mahasiswanya. Mungkin seperti itu. Maaf Rifki, tidak ada suaranya. Oh ya, maaf. Boleh silakan. Nih pertanyaan selanjutnya ya. Nah, banyak sekali nih di sosial media yang kita lihat berita-berita televisi ya. Mungkin sudah tak asing lagi nih ketika kita melihat sebuah fenomena-fenomena yang sifatnya hoax nih. Nah, Anda nih selaku ibu orang tua, Mbak Nisa, bagaimana cara menanggapinya atau mengeksekusinya kejadian tersebut gitu? Kalau menurut saya sih ya kita itu jangan mudah termakan gitu sama berita-berita atau isu-isu yang belum tentu benar gitu. Kita juga harus cermat dalam menangkap berita.
cuman ikut-ikutan orang gitu, kata si ini kita percaya aja gitu, terus kita sebarin juga gitu. Kita tuh harus mencari dan menggali lebih dalam lagi gitu, apa fakta-fakta yang sebenarnya terjadi itu. Mungkin kayak gitu aja sih. Oh, jadi jangan mau disimpang siurkan oleh fakta-fakta morgana mungkin ya. Iya, jangan ikut-ikutan lah gitu. Iya. Harus punya keadaan yang kuat mungkin ya. Iya. Selanjutnya nih, Mbak Wilda, bagaimana menurut pendapat Anda nih selaku remaja milenial ketika melihat fenomena yang hoax terjadi dan bagaimana cara menanggapinya? Ya, sebagai remaja kita harus apa ya, update gitu tentang berita-berita pada masa sekarang, apalagi pandemi itu harus ini. Bentar. Nah, baik. Ada suaranya? Ada, Mbak. Baik. Baik, Ya, sebagai baik, remaja yang terupdate gitu ya, kita harus sebisa mungkin mencari berita yang benar, apalagi pada zaman pandemi sekarang itu banyak hoax ya. Nah, jadi kita sebisa mungkin lah bisa apa ya, mencari berita yang benar, apalagi sekarang tuh banyak kadang ya orang tua yang kemakan sama berita bohong gitu. Nah, kita sebagai remaja coba gitu, apa sih, memberi memberi berita yang benar kepada orang tuanya. Ya, jadi harus bisa lebih mengobservasi mengenai isu-isu terkini mungkin ya, lebih meneliti lagi mungkin ya. Iya. Kemudian nih, bagaimana sih cara memanage penggunaan teknologi supaya teknologi yang kita gunakan ini lebih bermanfaat loh? Mbak Wilda atau Mbak Ratna, dipersilakan pendapatnya gimana? Untuk memanage penggunaan gadget dan internet, mungkin kita harus menguranginya jika kita dalam keadaan yang tidak mengharuskan menggunakannya. Misalnya kita nih sebagai mahasiswa dari jam 1 sampai jam 2 itu dari. Nah, selebihnya misalnya kita nggak ada kegiatan lagi dalam menggunakan internet dan gadget, ya cukup aja dulu gitu, istirahatkan gitu. Ya seperti itu mungkin. Terus apa ya, gadget juga mempengaruhi dalam pola tidur kita, psikologis kita, bahkan dalam penglihatan kita jika terus-menerus melihat gadget. Baik, berarti lebih kepada diri kita memanfaatkannya nih. Selanjutnya, Mbak Nisa nih, bagaimana cara memanage penggunaan teknologi supaya lebih bermanfaat? Oke, kita itu bisa memanfaatkan teknologi dengan baik itu, ya kita harus menggunakannya dengan waktu yang tepat gitu, sesuai waktunya gitu, jangan berlebihan. Terus gunakan teknologi itu untuk hal positif, jangan cuma bikin status gak jelas gitu atau scroll TikTok. Tapi kan TikTok juga ya sekarang mah banyak yang bermanfaatnya gitu, nggak cuman
Iya, yang gitu-gitulah. Terus Tapi ya Pak, ya. terus kan banyak aplikasi yang bagus, yang positif juga gitu di sekarang itu. Kayak aplikasi cara-cara masak gitu. Atau cara Masak-masak ya. badan gitu, olahraga-olahraga. Kemudian kita juga ya menggunakan teknologi sesuai kebutuhan aja, jangan berlebihan, jangan sampai seharian gitu menggunakan gadget sampai mager-mageran, dipanggil orang tua nanti aja gitu, jangan sampai kayak gitu. Ya harus pintar-pintar membatasinya aja sih. Jangan sampai terlalu Berarti over aja mungkin ya buat kita. Iya. Sesuai Ya. porsinya mungkin ya. Iya. Ya karena memainkan gadget berlebihan juga apa sih nggak bagus untuk kesehatan gitu. Nanti matanya sakit. Iya. Mungkin sekian ya pertanyaan dari saya. Mungkin bisa disimpulkan bahwasannya kesaksian nyata sosial media di era pandemi membuat kita seolah-olah dipaksa untuk teliti terhadap teknologi. Karena hampir semua berita terpampang dalam situasi sosial media seperti berita yang sedang viral-viral saat ini. Isu-isu beredar, dikemas, dan diproduksi dengan rapi, sampai-sampai kita disimpang siurkan oleh hoax-hoax yang sedang terjadi. Maka daripada itu, kita harus bisa dan lebih produktif untuk menggunakan teknologi di zaman ini. Karena hampir semuanya bergantung pada gadget-gadget. Pandai-pandailah memainkan sebelum kita dipermainkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul induru ma fis samawati wal ardi wa ma tuqnil ayati wan nudhuri anil qaumi la yu'minun." Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Nya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jika dilihat dari ayat tadi, mungkin kita sudah pahami bahwasannya Allah menurunkan sesuatu pasti ada manfaatnya, pasti ada fungsinya. Maka daripada itu, pergunakanlah sesuatu dengan semestinya, jangan sampai keluar dari batas-batas yang sudah ditentukan. Mungkin sekian dari saya Rifki Habib Bunajat. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.